Salam olahraga. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Ya, sama seperti dengan Pak Jack, dalam keadaan sehat seperti anak-anak di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali lagi berjumpa dengan Pak Jack. Kita akan mempelajari tentang pelajaran PJOK. Nah, yang kita akan pelajari pada pertemuan pertama di awal semester genap ini yaitu gerak dasar berirama. Lalu apa itu gerak dasar berirama? Nah, sekarang mari kita mendengarkan apa yang Pak Jack jelaskan. Gerak berirama merupakan gerakan yang diiringi dengan musik atau lagu. Lagu yang digunakan dalam gerak berirama merupakan lagu yang riang gembira. Jadi lagu yang digunakan dalam gerak berirama yaitu lagu yang riang dan gembira. Dalam gerak berirama terdapat beberapa unsur-unsur, antara lain keluasan, kesinambungan gerak, dan ketepatan irama. Gerak berirama disebut juga gerak ritmik. Dalam aktivitas gerak berirama terdapat gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Pasti anak-anak sudah tahu ya, gerak dasar lokomotor dan gerak dasar non-lokomotor. Melakukan berbagai variasi gerak-gerak tersebut, anak-anak dapat melakukan gerak berirama. Gerak berirama sangat disukai berbagai kalangan karena iringan lagunya yang gembira. Nah, itu adalah pengertian dari gerak berirama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang langkah kaki dalam gerak berirama. Mari kita belajar. Tetap semangat ya. Gerak lokomotor dalam gerak berirama berfungsi untuk berpindah tempat. Gerak lokomotor dapat dilakukan dengan penggunaan langkah kaki, sedangkan gerak non-lokomotor dilakukan untuk gerak di tempat. Gerakan ini didominasi dengan gerakan ayunan lengan. Nah, itulah pengertian dari gerak berirama. Apa itu manfaat dari melakukan gerak berirama? Nah, manfaat dari melakukan gerakan berirama antara lain: 1. Melenturkan dan menguatkan otot-otot tubuh. 2. Membuat tubuh menjadi bugar. 3. Meningkatkan kinerja jantung atau kerja jantung. Nah, itu adalah manfaat dari gerak berirama yang kita lakukan. Nah, yang berikutnya kita akan membahas yaitu variasi langkah kaki. Langkah kaki merupakan bentuk gerakan lokomotor dalam gerak berirama. Langkah kaki digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Gerakan ini memiliki berbagai macam variasi. Yang pertama yang kita akan pelajari yaitu langkah biasa. Langkah biasa dalam gerak berirama disebut dengan lopas. Langkah biasa sama halnya dengan berjalan biasa. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar di bawah ini, lalu bagaimana cara melakukannya. Langkah-langkah melakukan gerakan langkah biasa antara lain: yang pertama, berdiri dengan sikap tegak, kedua lengan di samping badan. Yang kedua, hitungan 1, kaki kanan melangkah ke depan. Yang ketiga, hitungan 2, kaki kiri melangkah di depan kaki kanan. Yang ketiga, hitungan 3, kaki kanan melangkah di depan kaki kiri. Dan keempat, hitungan keempat, kaki kiri melangkah di depan kaki kanan. Yang kelima, saat berjalan kaki mengeper. Gerakan dilakukan dengan rileks. Nah, ini adalah contoh dari melakukan gerakan langkah biasa. 2. Langkah rapat. Langkah ini dilakukan mirip seperti langkah biasa, dan perbedaannya terletak pada gerakan kedua kaki dirapatkan. Lalu bagaimana cara melakukannya? Sekarang mari kita perhatikan gambar di samping. Hitungan 1, kaki kanan melangkah ke depan. Hitungan 2, kaki kiri melangkah ke depan kaki kanan. Hitungan 3, kaki kanan melangkah ke depan kaki kiri. Hitungan 4, kaki kiri melangkah ke depan sejajar dengan kaki kanan.
Saat berjalan kaki mengeper, gerakan dilakukan rileks. Nah, anak-anak sampai sini paham ya? Itu adalah contoh bagaimana cara melakukan langkah rapat. Yang ketiga, langkah keseimbangan. Gerakan ini merupakan gerakan yang paling sulit dalam melakukan langkah kaki. Anak-anak harus memiliki koordinasi, keseimbangan, dan kelincahan. Dalam mempelajari gerakan ini, anak-anak dapat melakukan dengan pelan kemudian cepat. Nah, bagaimana cara melakukannya? Mari kita perhatikan gambar di samping. Yang pertama, hitungan 1 melangkah ke depan dengan kaki kanan. Hitungan kedua melangkah ke depan dengan kaki kiri. Ketiga, kemudian sebelum tumit kaki kanan mendarat, kaki kanan mundur. Lakukan dengan kedua kaki bergantian. Lakukan awalan dengan kaki kanan, kemudian awalan dengan kaki kiri. Nah, itu adalah cara melakukan gerakan langkah keseimbangan dalam gerak berirama. Sampai sini anak-anak paham ya? Langkah silang ke depan. Langkah ini dilakukan dengan melangkah ke depan. Langkah ini dilakukan dengan menyilangkan kaki. Langkah ini sudah pernah kalian lakukan bukan? Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, posisi awal badan berdiri tegak. Yang kedua, hitungan 1 kaki kanan melangkah menyilang ke depan kaki kiri. Yang ketiga, hitungan 2 kaki kiri melangkah menyilang kaki kanan. Ulangi gerakan dengan langkah yang sama. Lakukan gerakan hingga 8 kali hitungan. Nah, anak-anak sampai sini bisa paham ya, itu adalah cara melakukan langkah silang ke depan. Langkah silang ke samping. Langkah ini dilakukan ke arah samping. Gerakan ini merupakan variasi dari langkah menyilang. Gerakan ini dilakukan ke arah samping. Lalu bagaimana cara melakukannya? Mari kita perhatikan gambar di samping ini. Cara melakukan gerakan ini adalah sebagai berikut. Posisi awal berdiri tegak. Hitungan 1, langkahkan kaki kiri melewati depan kaki kanan. Hitungan 2, langkahkan kaki kanan ke samping kaki kiri. Hitungan 3, langkahkan kaki kiri menyilang di depan kaki kanan. Hitungan 4, langkahkan kaki kanan di samping kaki kiri, posisi rapat. Yang berikutnya kalian dapat melakukan langkah ini ke kiri dan ke kanan. Ya anak-anak, itulah beberapa contoh variasi langkah kaki dalam gerak berirama. Jadi anak-anak bisa mempraktikannya atau bisa mencobanya di rumah, langkah-langkah dalam melakukan gerak berirama. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang variasi ayunan lengan dalam gerak berirama. Nah anak-anak, untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar, makanan-makanan yang bergizi, dan tetap semangat. Salam sehat dari Pak Jack. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.